Shalom sahabat penyuluh, selamat pagi, salam kasih untuk kita semua. Terima kasih saudara-saudara telah memberikan waktunya kembali untuk saudara dan saya boleh berbagi kasih Tuhan. Dan saudara boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Markus pasal 3 ayat 4 dan 5. Saya akan baca kepada kita semuanya. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah nilai kasih Kristus. Saudara-saudara, dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang bekerja dalam sebuah perusahaan terbesar. Suatu kali dia melanggar peraturan. Jadi konsekuensi di dalam ketika melanggar peraturan itu adalah dipotong gajinya 20% dari gaji pokoknya. Apa kesalahan daripada pemuda ini? Dia terlambat pada hari itu masuk di pekerjaannya. Ketika ia terlambat, pemimpinnya bertanya keterlambatan dia. Ya, dia memberikan alasan, namun apa jawaban pimpinan itu? Tidak. Peraturan tetap dijalankan. Dia tetap menjalankan aturan itu tanpa melihat, tanpa mendengar alasan yang tepat dari si pemuda itu. Beberapa hari kemudian, saudara-saudara yang terkasih, pemimpin perusahaan itu mendapatkan telepon dari pihak yang dia tidak kenal. Ya, pada orang kaya gitu. Lalu orang kaya itu berbicara kepada pemimpin itu dan berkata, "Saya mau berbicara kepada si ini, pemuda ini." "Kenapa?" Dia bertanya. "Oh, kami mau berterima kasih kepada dia. Kami ingin memberikan penghargaan kepada dia karena ia telah menolong anak kami yang hampir tertabrak mobil pada hari itu." Saudara-saudara, ketika ia menutup teleponnya, ia malu dan ia menyesali karena pada hari itu ketika pemuda itu memberikan alasan keterlambatannya, ia tidak mengizinkan, ia tidak mendengar, tetap ia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan sekeras-keras itu. Itulah manusia. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita selalu mengalami hal yang sama. Hal yang baik kita lakukan, tetapi karena situasi, karena aturan yang dibuat dalam satu perusahaan atau kelembagaan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang terjadi kepada Yesus. Yesus akhirnya dipersalahkan, saudara-saudara, karena Yesus akan berbuat baik pada hari Sabat. Saudara-saudara, hari Sabat bagi orang Yahudi adalah hari yang sangat sakral. Bagi mereka ketika hari Sabat telah tiba, maka setiap orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan apapun yang bertentangan pada hukum Taurat mereka. Dan salah satunya yaitu adalah apa yang dikerjakan Yesus itu merupakan sesuatu yang bertentangan dalam hukum Taurat mereka. Saudara-saudara, Yesus bukan memberontak terhadap aturan daripada yang telah dibuat oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus ingin membuka pola pikir mereka bahwa berbuat baik, menyelamatkan nyawa, itu lebih penting daripada aturan yang dibuat oleh manusia. Saudara-saudara, dalam kisah ini Yesus sedang mengobati, Yesus sedang menyembuhkan, Yesus sedang memberikan mukjizat kepada salah seorang yang sedang lumpuh tangannya. Dan pada saat itu Yesus dipersalahkan, saudara-saudara, karena bagi orang Yahudi apa yang dilakukan Yesus, bagi orang Farisi apa yang dilakukan Yesus itu sangat-sangat bertentangan pada hukum Taurat mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita di pagi hari? Yesus ingin mengajarkan sebuah nilai kasih dalam kehidupan kita. Yesus bukan tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang dibuat oleh manusia.
Tapi Yesus sebenarnya ingin membawa pola pikir kita, ingin memberikan sebuah perasaan sikap yang paling paten, bahwa empati, simpati, kasih itu lebih dikedepankan daripada aturan-aturan keagamaan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang Farisi sebenarnya merupakan aturan agama. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran Allah dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, seorang yang sakit ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, sedang membutuhkan bagaimana ia disembuhkan sehingga datang kepada Yesus. Dan Yesus berbelas kasihan untuk menyembuhkan si yang sakit itu, saudara-saudara. Tetapi ternyata pola pikir orang Farisi sangat berbeda dengan apa yang Yesus harapkan. Inilah yang menjadi kesulitan-kesulitan kita di dalam berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita dalam kehidupan kita yang sekarang ini, kita kadang-kadang dihadapkan dalam satu situasi yang sulit karena sebuah tekanan kita tidak berbuat baik, ya kan? Karena sesuatu yang sebenarnya hal sepele, akhirnya kita tidak bisa berbuat baik. Seperti halnya ketika kita menolong orang lain, di depan kita ada orang yang sedang terjatuh, tetapi karena kita mungkin pernah, orang yang jatuh itu adalah orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang pernah menyinggung kita, kita tidak menolong dan kita enggan membantu. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita, orang percaya. Kepedulian itu jauh lebih baik. Nilai kasih harus diutamakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka yang harus utama kita lakukan adalah nilai kasih dalam kehidupan kita. Di keluarga kita, kita perlu menerapkan nilai kasih. Di tengah-tengah pekerjaan kita, kita perlu menerapkan sikap kasih dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada bergaul, kita harus mengedepankan yang namanya nilai kasih, saudara-saudara yang terkasih. Karena inilah gambaran hidup kita. Inilah kita orang percaya. Dan itulah yang dilakukan Yesus sebagai teladan yang harus kita ikuti hari ini. Mari beri dirimu sebagai seorang yang sangat-sangat mengedepankan kasih. Janganlah seperti orang Farisi, karena aturan yang ditakuti, yang diteladani, yang sebenarnya merusak iman sehingga Tuhan marah dengan mereka. Dan Alkitab mencatat apa yang mereka lakukan itu merupakan kedegilan hati mereka. Dan Yesus marah. Karena apa? Mereka mengabaikan kasih. Mereka membiarkan, artinya biarkan orang yang sakit itu sakit. Biarkan hari Sabat berjalan dulu. Saudara-saudara, ini yang salah. Ya, apakah hari Minggu kita tidak boleh berbuat apa-apa? Ini yang salah sekali. Ya, besok kita akan ibadah, saudara-saudara. Apakah ketika kita selesai ibadah kita tidak bisa berbuat baik? Silakan berbuat baik. Selagi saudara dan saya punya kesempatan untuk berbuat baik, silakan berbuat. Perbuatan baik itu merupakan juga ibadah. Amin ya. Perbuatan baik itu juga merupakan ibadah. Bakti kita, perbuatan bakti kita kepada Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Maka jangan enggan berbuat baik. Tanamkan nilai kasih dalam diri kita. Sebab nilai kasih itu akan membawa kedamaian, akan memperkuat persahabatan, memperkuat kebersamaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah gereja kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Yakinlah dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menerapkan nilai kasih dalam diri kita, Tuhan akan dimuliakan. Karena apa yang kita terapkan merupakan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Ingat saudara-saudara, pesan Tuhan di pagi hari ini, Tuhan akan marah kepada kita jika kita tidak mendepankan kasih. Maka supaya kita tidak dimarahi Tuhan, maka tetap jalankan kasih, lakukan kasih, bertindaklah di dalam kasih, agar nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan kita. Terpujilah Kristus Yesus yang di pagi hari ini memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa memandu kita satu hari ini untuk senantiasa beraktivitas. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih telah bersama dengan saya dan selamat mempersiapkan ibadah saudara-saudara esok hari. Ya, saudara-saudara yang berstatus hamba Tuhan, selamat mempersiapkan pelayanannya hari ini.
Kiranya esok hari pelayan saudara diberkati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap pelayanan kita esok hari. Seluruh jemaat juga yang sedang menonton renungan ini, kiranya persiapan kita hari ini menyambut ibadah esok hari, memberikan maksimal mungkin bagaimana kita menyambut Tuhan dalam ibadah kita esok hari. Tuhan berkati kita juga sepanjang hari dalam segala aktivitas kita. Selamat pagi semuanya. Shalom.